akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pemerintahan Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenohei-ka kepada Insinyur Soekarno pada tanggal 7 September 1944. Kemudian, pemerintahan Jepang, Koiso, menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Konnichiwa. Pemerintah Jepang menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan bebas di kemudian hari. Saya begitu bahagia dan sangat terharu atas keberanian prajurit-prajurit bala tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun. Mengingat kegirangan hati 50 juta penduduk Jawa karena telah teruji penjajahan yang telah bertahun-tahun tidak diamkan, maka saya pun mengucapkan selamat kepadanya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang hikmat-hikmatnya kepada Yang Mulia Tenohei-ka. Tenohei-ka yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumachiki Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, inilah pertama kalinya kita mengadakan sidang membahas tentang dasar negara sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman ini menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara sekalian, diminta partisipasinya untuk menyongsongkan kemerdekaan kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Kepada saudara-saudara sekalian, saya persilakan. Saya punya saran, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Serta Indonesia menegaskan akan menjadi negara yang sangat besar bila Indonesia besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar negara yang mengakomodasi suatu pihak dan negara secara keseluruhan. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Soekarjo. Kita, negara Indonesia, membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya telah mendengar unsur yang diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dengan dasar dan asas NKRI, meliputi yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin, saya akui dan saya hargai pendapat Anda. Namun perlu diingat bahwa Indonesia harus berdasarkan
Islam, karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Islam. Apakah tidak mendengar pernyataan kita tadi? Yang kita butuhkan adalah dasar negara, bukan kepentingan Anda sendiri. Tenang saudara-saudara, jika tidak seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Maka dari itu, saya akan menunda sidang hari ini dan akan dilanjutkan besok hari. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi tentang dasar negara. Karena kemarin kita belum bisa dapat hasilnya. Oleh karena itu, hasil laporan kemarin akan disampaikan oleh Bung Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang telah dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin mengenai teori ketuhanan masih belum bisa disepakati. Baiklah, apakah saudara-saudara telah menemukan usulan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanyalah menuju kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang lebih mendasar untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini mempunyai mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak boleh mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan di hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari untuk membahas apa yang sudah seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang isinya adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan kepada Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah kepada Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada. Kemudian, marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang lurus. Ya, tunggu sebentar. Bagaimana soal kemarin yang asas negara itu harus berlandaskan dengan Al-Islam? Mereka saya berpendapat. Persilakan. Bagaimana jika dalam
waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara. Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abikusno Cokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan tanggal 10 hingga 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan tugas umum. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pendapat hasil sidang yang telah kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan etik kemanusiaan dan etik keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang. Kami sebagai panitia kecil akan menggunakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya sepakat ketua panitia. Saya melaporkan hasil kerja panitia. Untuk 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang dasar. 3. Bagian tubuh undang-undang dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut: 1. Wilayah negara Indonesia setelah Hindia Belanda dulu, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitar. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan pada sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yang republik dan wilayah bangsa Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.